Baik. Jadi jaminannya adalah yang pertama, saya kemarin di live saya sudah bilang di salah satu postingan, apabila ijazah ini tidak tebus, motor saya bakar saja. Saya rela kasih. Kalau ijazah Pak Jokowi palsu, ambil atau ijazah saya UGM bakar. Mmm. Saya berani taruh, makanya di salah satu stasiun saya bawa ijazahnya. Jadi kalau Abang bertanya, jaminan apa? Saya bilang kalau memang ijazah Pak Joko Widodo palsu, ijazah saya S2 UGM saya bakar di depan Roy Suryo. Silakan mendelete, kita bakar. Saya berani bakar. Dan jangan anggap saya alumni UGM, putus uang di situ. Tapi kalau ijazah Pak Joko Widodo asli, maka Roy Suryo siap tanggung jawab masuk penjara. Itu jaminan saya ijazah, Bang. Saya pertaruhkan ijazah saya S2. Oke. Atau S1 penerbangan juga saya siap taruh. Saya akan taruh bahwa kalau memang ijazah Pak Joko Widodo palsu, bakar. Kalau mau nanti kita ambil. Mau taruh di mana? Saya siap. Jadi artinya ketika sudah bakar, saya nyatakan bahwa saya bukan alumni UGM. Titik final di situ. Itu sudah janji komitmen saya, Bang. Setelah saya menebus kesalahan saya karena sudah banyak berbuat dosa buat Pak Jokowi, saya menebus kesalahan nih, Bang. Makanya apapun kondisinya tetap Pak Jokowi ada di hati saya. Itu mau taruh parang di sini juga tetap, Bang. Berapapun saya tidak akan terima. Yang penting Roy Suryo CS harus masuk. Kalau tidak masuk dan ada restoratif justice, percayalah akan ada Roy Suryo berikut. Ancaman hukum buat yang lain. Jadi nanti setelah Prabowo turun, nanti Prabowo diganggu lagi. Kalau tidak mengikuti maunya mereka. Kasihan, negara ini menjadi negara yang tidak punya martabat. Jadi saya berani bertarung itu, Bang. Jadi sekali lagi saya bilang, Bang, kalau ijazah Pak Joko Widodo palsu, saya nekat taruh 2 ijazah. Bakar. Dan saya bukan alumni itu kampus lagi. Saya siap. Atau pengacara saya siap taruh KTA dan bakar. Dengan ijazahnya. Itu jaminan saya. Di sini saya ngomong, Bang. Oke. Biar Pak Jokowi tahu bahwa saya tidak main-main mendukung beliau. Kapan ijazah selesai saya ketemu Bapak. Itu rencana saya begitu. Siap, Bang. Apapun kondisinya, mau apapun yang penting, kita harus membela Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi orang baik. Satu-satunya mantan Presiden Republik Indonesia yang memperhatikan kampung saya. Yang ngomong kosong. NTT dulu, Bang. Jaringan saya susu. Kita ini sekolah pakai pelita. Bangun pagi hidung ini sudah kotor. Saya kenal internet ini di Jawa. Kenal komputer ini di Jawa. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, dia bangun infrastruktur banyak. Saya dapat beasiswa LPDP dari tangan dia. Kalau tidak ada beasiswa, Bang, saya orang tua tidak mampu secara ekonomi. Mama saya almarhum. Saya anak piatu. Saya harus jadi satpam, cleaning service, tukang tambal ban. Kerja semua, buruh saya kerja baru bisa sekolah. Jadi kalau waktu itu Pak Jokowi tidak tambah anggaran untuk beasiswa LPDP, maka saya tidak bisa dapat beasiswa LPDP. Dan saya lulus salah satunya tes di Kupang. Tes di Kupang, Bang. Perjuangan saya begitu luar biasa. Saya mau internet saja, Abang. 5 kilometer turun di kota baru internet. Itu pun di Telkomsel. Loading dari jam 8 sampai jam 5 berterupload. Perjuangan. Tapi ketika Pak Jokowi jadi presiden kedua kali, dia minta Pak Joni Plate saat itu bangun tower seluruh Indonesia. Hari ini saya VC dengan orang tua jadi. Tinggal video call Bapak di mana? Di sawah. Nggak ngegelek. Sudah tidak ada lagi yang jaringan. Tidak ada di kampung saya, Bang. Sudah enak zaman sekarang. Di zaman Pak Jokowi banyak perubahan. Infrastruktur terbangun. Bang, saya sudah komitmen. Kalau saya maju bupati, saya akan bangun Pak Jokowi patung lebih besar. Itu janji saya. Kalau saya jadi bupati suatu ketika, saya bangun Pak Jokowi punya patung yang lebih gede dari yang lain. Bukti bahwa Pak Jokowi hadir untuk rakyat. Diutus Tuhan untuk betul-betul memperhatikan